Oke, teman-teman, kali ini saya akan coba mereview uh, ini ya, cordless tools atau ini bor ya, bor cordless atau bor baterai yang sudah brushless, artinya sudah tidak menggunakan brush lagi. Nah, ini adalah produk baru dari G-Tools ya. Ini G-Tools, kalau di sini saya ada tulisan uh, Europe Teknologi, ada DPR nih, bukan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, yang saya review ini dengan tipe GT21 Plus. Ini produk kembaraannya dari APR, AP21 atau AP12. Itu sama ya. Itu kembar banget. Kayaknya ini satu perusahaan ya. Nah, kita buka apa aja yang didapat dari si produk ini. Kita pertama kali buka ini. Yang pertama ini ada buku garansi, buku panduan singkat. Kemudian, nah ini bukan ya, ini bukan dari bawahnya. Ini kemarin saya beli, ditaruhnya di dalam. Nah, di sini saya beli yang GT21 Plus itu paketnya lengkap ya. Kenapa saya beli yang paket lengkap? Karena untuk memudahkan dalam penyimpanan, teman-teman ya. Kalau kita beli yang hanya bor aja sama charger sama baterai, sulit untuk mendapatkan atau jadi nggak awet ya produknya, kan kita nanti naruhnya sembarangan. Tapi kalau ada kotaknya seperti ini, kita bisa lebih merawat ya, menjaga si barang-barangnya dan tidak akan tercecer kemana-mana, dari baterainya, dari chargernya, dari tools-tools kecilnya. Ini kita bisa awet dan nggak kececer kemana-mana. Kemudian juga bisa dibawa kemana-mana dengan mudah ya, karena ada kopernya. Di GT21 Plus ini sudah ada kopernya, jadi udah bagus. Kemudian ini ada charger, nggak tahu ini fast charging apa bukan, tapi di sini 21 volt sampai 48 apa ini. Oke, intinya ini si chargernya itu charger di output 21 volt ya, 1 ampere. Ini chargernya seperti itu ya. Jadi kalau masih 1 ampere sih kayaknya belum fast charging. Kemudian, nah ini baterainya. Baterainya itu 5 sel 21 volt. Kalau lihat chargernya 21 volt. Ini 88V, nggak tahu nih 88 bukan volt ya, tapi nggak tahu tipenya, nggak tahu apa, atau cuma gimmick aja, nggak tahu. Tapi yang pasti ini hanya 21 volt karena ngikutin dari chargernya, atau mungkin cuma 18 volt ya. Kalau 5 sel, misalkan isinya itu baterai yang 38 berapa itu ya, kodenya itu kan 3,7 volt ya, kali aja 3,7 volt kali 5. Nah, nanti dapatnya berapa tuh ya? Sekitar 3 kali 5 8. 3 kali 5 itu 25 ya. 25 sama ya sekitar 21 volt. 3 kali 5 kali 15 ya. Sama 7-nya ya sekitar, bener ya, sekitar 18-an. Sekitar 18 volt. Nah, kemudian ini baterainya dapat 2 ya, teman-teman. Dapat 2 baterai yang sama persis. Baterainya tipis karena dia cuma 5 volt, 5 volt, 5 sel. Karena cuma 5 sel jadi ya tipis. Biasanya kalau yang impact yang gede-gede itu baterainya tebal ya. Kita keluarin dari isinya. Nah, kemudian di sini ada fleksibel, dari yang paling bawah dulu ya. Ini fleksibel buat sudut-sudut yang kemiringan, untuk
ketika kita membuka baut yang sulit atau di tempat-tempat yang sempit, ini bisa digunakan ya, bisa ditekuk fleksibel ya, kita arahnya kemana aja bisa. Ini extension fleksibel ya. Kemudian ada mata shock. Mata shocknya itu dari angka 5 mili ya, 5 mili sampai 13. Ini kalau dilihat sampai 13 mili, enggak sampai 14, jadi cuma sampai mentok di 13 mili aja ya. Oke, dia sampai 13 mili. Ini extensionnya buat ke bornya dengan ke ininya ya, ke mata shock nih. Ini mata shocknya 1/4 ya. Kalau kita punya kunci shock, ini kunci shock 1/4. Jadi kita masukkan ke mata cuk dari bornya. Oke, extensionnya. Kemudian ini juga ada extension lagi yang buat ini mata obeng. Nah, ini extension buat mata obengnya seperti ini, kita masukkan seperti ini ya teman-teman. Tuh, nanti ini extension buat mata obeng, nah ini ke bor ya. Ini mata obengnya juga dapat berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 mata obeng, 3 plus 3 minus, dari yang ukuran kecil sampai ukuran yang besar ya. Dari yang plus yang kecil sampai plus yang besar. Oke, kalau di sini kita ada lihat ada mata obeng, mata obeng lagi. Mata bor besi dan mata bor kayu. Ukurannya itu ini kalau dilihat ini sekitar ini 2 milian ya, 2,5 ya. 2,5 ke angka 3 sama 4 ini, kalau enggak 5 ya. Sama ya, bor ini juga sama ukurannya, sama ini bor kayunya. Bor kayu dan bor besinya sama ukurannya dari kecil ya. Ini cuman aksesoris tambahan aja, nggak penting sebenarnya. Kalaupun dipakai juga yakin ini nggak akan kuat buat bor besi. Kalah lah ini pasti, karena ini cuman bonus tambahan lah ya, nggak akan kepakai lah. Yang paling akan kepakai adalah si mesinnya ini, si mesin G-Tools GT21 Plus. Ini mesinnya, ini yang jadi viral, yang jadi tertarik, ini mesin kecil tapi tenaganya gede, klaimnya ya. Kemudian caknya ini, ada cuknya ini terbuat dari besi teman-teman. Kemudian di sini ada torsi, kita bisa menyesuaikan torsinya dari angka 1 sampai 25. Jadi kalau di sini kita bisa setting torsinya dari 1 sampai 25 torsi ya. Kemudian yang ini adalah torsi bebas atau pengeboran. Nah, ini kita putar-putar ya teman-teman. Jadi di sini ada tanda panah kecil sama angka yang menunjukkan nilai torsinya dari sampai 25 ya. Nah, oke, kita lihat di sini. Nah, ini keterangannya GT21 Plus. Sini ada keterangan torsinya di 100 apa ini? Oh, ini bor 10 mili ya. Bor 10 mili dengan RPM dari 0 sampai 2500 RPM dari aspeknya. Kemudian torsinya dari 0 sampai 80 Nm ya. Ini klaimnya tenaganya besar teman-teman. Torsinya seperti itu. Nah, ini tulisan G-Tools ini emboss, keren ya. Jadi produknya murah tapi ini feel-nya bagus ya. Kayak bukan barang murah tapi emang nggak murah sih teman-teman.
karena di rival-rivalnya tuh ya harganya ya di bawah 200, ini hampir di 300 lebihan ya. Tapi kemarin saya dapat harga murah dari flash sale, di bawah 300 saya belinya di toko oren. Kalau lagi normal di atas 300 ini, yang 21 plus dengan kelengkapan yang cukup lengkap ya. Kita coba masukkan ke baterainya, bunyinya seperti apa. Nah ini udah nyala, udah dimasukin baterainya. Nah, ini ada lampu di sini, lampu LED. Nah ini bunyinya seperti ini. Ini bukan saya gerak-gerakin, tapi karena bornya itu kalian mungkin torsinya besar, jadi tangan saya ikut ikut gerak. Tangan saya ke bawah teman-teman. Mungkin karena memang uh, ini besar, torsinya memang benar ya. Nah di sini ada indikator baterai dan ada tombol. Tombol di sini bisa nggak ya? Oh nggak teman-teman. Ini tombolnya kosong, nggak bisa dipencet-pencet. Nah di sini ada kecepatannya nih. Kecepatannya ada 1 sama 2. Ini kecepatan 1. Nah ini kecepatan 2. Nah kemudian ini bisa dibolak-balik kanan dan kiri ya. Ini tombol yang di sini buat mengembalikan atau memutar arahnya. Jadi bisa buat mengencangkan atau mengendorkan teman-teman. Oke, seperti ini kita lihat penampakan dari jauh. Kita lihat penampakan lebih detailnya. Oke, buat harga segitu worth it, dan ini cukup bagus ya teman-teman. Saya udah pernah beberapa kali beli yang bor, nah ini cukup worth it lah, cukup bagus teman-teman. Dengan hadirnya cuk yang terbuat dari besi, karena biasanya terbuat dari plastik yang menyulitkan kita untuk membuka biasanya ya, atau memasang cuknya itu susah, ketika dibuka juga susah. Tapi ini udah menggunakan dari besi, gripnya enak dipegang. Itu aja sih teman-teman, review singkat biar teman-teman yang pengen beli barangkali video ini bisa jadi referensi. Nah jadi itu ya yang bisa saya sampaikan, nggak ada endorse atau uh, apa ya dari pihak Aji Tools, tapi ini APR lah. Ini APR cuma dikasih dibedain nama Aji Tools aja ya. Saya juga pernah, saya punya APR tuh ada 2. Satu Impact Jumbo, kemudian Recek APR ya. Ya itu lagi viral juga, saya langsung beli itu ya, Recek APR. Itu juga bagus teman-teman. Oke, terima kasih udah nonton sampai saat ini. Semoga video yang singkat ini bisa membantu teman-teman uh, untuk membeli produk ini. Oh ya, satu lagi, apa sih kegunaannya ya? Nah ini saya beli ini buat roofing sebenarnya, buat masang skrup baja ringan. Nah kenapa saya penting banget ini, karena di ini ada torsinya teman-teman. Baja ringan itu kalau kebablasan itu bisa langsung selek ya, bautnya itu langsung selek. Tapi kalau ini kan bisa berhenti sendiri, dia tergantung kita torsinya mau di angka berapa ya. Jadi kita bisa berhenti sendiri gitu loh, bisa berhenti sendiri si bornya ketika sudah kencang gitu. Jadi kita nanti menentukan torsinya di sini, angka yang di sini dari 1 sampai 25. Nah itu yang membantu sekali ketika kita memasang baja ringan, skrup baja ringan. Kalau untuk pengeboran lumayan lah ya, ini bisa digunakan karena praktis ya. Praktisnya karena nggak ada kabel,
Terus kalau kita mau kemana-mana nggak pusing nyari colokan ya teman-teman. Ketika teman-teman kerja di luar atau kerja di tempat-tempat yang susah untuk nyari stop kontak, ini bisa jadi solusi ya. Ini jadi solusi untuk teman-teman yang bisa mengandalkan di tools ini ya. Oke lah, worth it lah kalau untuk yang kerjaan-kerjaan ringan sih. Kalau buat saya sudah lebih lebih dari cukup ya dengan hadirnya G-Tools ini, apalagi untuk yang hanya kebutuhan rumah. Ini udah lebih banget dari cukup. Oke, terima kasih dan nonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.